Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Wahyu, NIM 86231-2020-034, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 1. Kali ini saya akan membahas tentang isu-isu kebijakan pendidikan. Pertama, pengertian dan hakikat isu kebijakan pendidikan. Pengertian kebijakan menurut beberapa ahli yang pertama adalah non-muhajir. Kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian menurut Monahan dan Hanks, kebijakan secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya kota. Dapat juga ditambahkan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan yang mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga, sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa pengertian kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan, karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian, kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. Kemudian selanjutnya adalah pengertian isu kebijakan pendidikan. Menurut Hainsworth dan Meng, isu adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta, kasus pengadilan sipil atau kriminal, atau dapat menjadi masalah kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan. Sedangkan menurut Barry Jones and Chase, isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktik kooperator dengan harapan-harapan para stakeholder. Berdasarkan definisi tersebut, disebutkan bahwa isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Jadi, isu-isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah yang serius dalam kebijakan pendidikan. Selanjutnya mengenai kekuasaan terhadap isu kebijakan. Pengertian kekuasaan dalam pendidikan ternyata memiliki konotasi yang berbeda-beda dengan pengertian kekuasaan yang kita lihat sehari-hari. Jenis kekuasaan tersebut dapat kita bedakan menjadi kekuasaan transformatif dan kekuasaan yang berfungsi sebagai transmitif. Kekuasaan dalam pendidikan yang bersifat transformatif adalah proses terjadinya hubungan kekuasaan yang tidak ada bentuk subordinasi antara subjek dengan subjek yang lainnya. Sedangkan proses kekuasaan sebagai transmitif terjadi proses transmisi yang diinginkan oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkena kekuasaan itu sendiri. Arti penting pendidikan bagi keberlangsungan hidup ternyata masih banyak mengalami masalah-masalah yang cukup pelik ketika dilangsungkan berdasarkan kekuasaan. Setidaknya ada 4 masalah yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan. Yang pertama, domestifikasi dan stupidikasi. Proses domestifikasi atau penjinakan dan stupidikasi atau pembodohan dalam pendidikan disebut juga imperialisme pendidikan dan kekuasaan. Artinya, peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh kekuasaan di luar pendidikan dan menjadikan peserta didik sebagai budak dan alat dari penjajahan mental yang dilakukan oleh para penguasa. Proses domestifikasi dalam pendidikan ini dapat kita lihat dari perlakuan yang salah terhadap ijazah atau pemujaan terhadap ijazah. Ijazah dijadikan tangga untuk menaikkan status sosial, terlepas dari bagaimana proses yang dilalui dalam mendapatkannya. Dengan pemujaan tersebut, dampaknya sangat luas, seperti bertaburannya para pemegang ijazah yang tidak berkualitas, namun tak jarang mendapatkan posisi penting dan strategis dalam sebuah instansi, baik negeri maupun swasta. Selanjutnya, indoktrinasi sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pendidikan menjadi sasaran empuk bagi penguasa untuk bisa menancapkan kukunya dalam penentuan kurikulum. Kurikulum dari mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, semuanya berada dalam genggaman pemerintah.
tanpa ada kebebasan dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut untuk menyusun sendiri kurikulumnya. Melalui kurikulum ini, proses indoktrinasi yaitu proses untuk mengelakkan struktur kekuasaan yang ada terjadi. Selanjutnya, apabila kurikulum berisi indoktrinasi, maka cara penyampaian proses belajar mengajar tentunya juga mengikuti pola indoktrinasi. Pola pembelajaran yang demikian pada gilirannya akan menghantarkan kebudayaan bangsa menghadapi stagnasi. Hal ini disebabkan karena matinya daya kreativitas dari para anggota masyarakat sebagai buah dari proses pendidikan yang diwarnai dengan indoktrinasi. Yang ketiga, ada demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan demokratis tak lebih dari sekadar nama, tanpa kesempatan-kesempatan bagi perkembangan kebebasan yang merupakan ciri demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari apa yang tengah digaungkan belakangan ini terkait wajib belajar. Bahkan dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi dari setiap insan. Namun ternyata masih cukup banyak kalangan yang belum atau mungkin tidak bisa mengenyam pendidikan dikarenakan berbagai macam keterbatasan. Kemudian selanjutnya ada integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan kapital budaya yang sangat ampuh oleh suatu masyarakat dalam melanjutkan kehidupannya. Masyarakat yang ketiadaan kapital budaya akan sangat rentan kepada disintegrasi pada waktu mengalami krisis. Kita bisa melihat bagaimana negara-negara di Asia Tenggara ketika menghadapi krisis di tahun 1997 akibat kurangnya kapital budaya tidak kuat menahan krisis sehingga berakibat keterpurukan yang berlarut seperti di Indonesia. Pengalaman ini kira-kiranya cukup mengajarkan betapa pentingnya kekuasaan yang berakar dari bawah atau yang berdasarkan kepada kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, meta-analisis dan isu kebijakan. Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data-data primer yang diperoleh, sehingga mendekati kekomprehensian dengan maksud-maksud lainnya. Salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta-analisis adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis. Tujuan dari meta-analisis penelitian ini adalah yang pertama adalah untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan. Kedua, untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji. Ketiga, untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsistenan suatu penelitian yang sejenis. Yang keempat, untuk memperoleh estimate effect size, seberapa kuat hubungan atau seberapa besar perbedaan antar variabel di tiap penelitian. Kemudian yang kelima, melakukan intervensi dari data-data dalam sampel ke dalam populasi, baik dengan hipotesis atau anggapan dasar yang masih perlu dibuktikan, maupun dengan melakukan estimasi atau perkiraan berdasarkan keadaan yang ada. Itulah materi mengenai isu-isu kebijakan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.